Hello guys, come back with me, Aristito Monteres, nomor NPM 2011-0142. Jadi di video kali ini, saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat sebuah ruangan dengan menggunakan software Blender. Jadi sebelum kita masuk pembuatan ruangnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu software Blender. Jadi software Blender ini adalah software grafik 3D pada komputer. Jadi software Blender ini sering digunakan untuk membuat video animasi, karakter animasi, ataupun bentuk-bentuk cetakan 3D. Jadi semuanya itu bakal berbentuk 3D ya. Jadi itulah fungsi atau kegunaan dari software Blender. Oke, langsung saja kita akan masuk ke bagian ini. Di sini seperti yang kita lihat ada beberapa objek yang ada pada layar Anda. Okay, so in here we have a lamp atau lampu, and in there ada kamera. Oke, jadi ini saya delete aja. Nah, untuk pembuatan kubus baru bisa Anda pilih dari sini, cube, atau bisa Anda tekan shift dan juga A. Nah, kemudian Anda pilih mesh dan juga pilih cube. Nah, jadi lagi. Oke, selanjutnya kita akan membuat ruangannya ya. Jadi untuk membuat ruangannya saya menggunakan objek kubus. Jadi langsung saja untuk menggeser ini, kubus ini, kita tekan G atau grab. Oke. Kemudian tekan juga Z. Jadi tekan G kemudian Z. Fungsinya itu agar kita bisa memindahkan ini tanpa tertarik ke kanan atau ke kiri. Jadi hanya tertarik di sumbu Z aja. Oke. Nah, kemudian untuk setup the scale atau mengatur skala objek bisa kita tekan S. Oke. Saya buat besar. Oke, ini sudah pas. Jangan lupa untuk menggeser lampunya agar nggak tertimpa ya. Oke, sudah kita buat. Kemudian saya ingin membuat kubus ini menjadi balok. Jadi Anda klik kanan itu untuk select ya, tapi dalam bentuk object mode. Oke, tekan S, kemudian tekan Y. Kita akan mengarahkan ke memanjangkan dalam bentuk sumbu Y. Bukan dalam bentuk ya, maksud saya mengarahkan panjangnya di dalam sumbu Y. Oke, ini sudah menjadi balok ya. Kemudian kita masuk ke edit mode. Oke, atau bisa juga Anda tekan tab. Pada keypad Anda pasti ada tab ya. Oke, setelah masuk edit mode tekan ini face select. Oke, klik kanan dulu pada bagian atas, kemudian yang ini dan juga ini. Saya ingin menghapus di bagian yang ini. Oke, tekan X atau itu shortcutnya dari delete ya. Kemudian delete faces. Oke, jadi begini hasilnya. Oke, kemudian saya akan membuat beberapa potong bagian untuk membuat lantai, dinding, dan juga nanti yang lainnya juga. Oke, tekan CTRL dan juga R. Oke, ini ada garis ungu ya. Oke, tekan. Tapi sebelum ditekan, kalian kalau mau atur beberapa bagian,
agar lebih mudahnya tekan angka yang kalian mau. Kalau saya ingin membuat 6. Oke, langsung saya terbagi dan kemudian klik kiri lagi. Oke. Kemudian kembali lagi. Sama seperti yang tadi juga ya. Coba ini 5 aja. Oke. Kemudian yang terakhir yang di atas, saya ingin buat 2. Oke, udah ya. Kemudian kita masuk ke tools ya. Ini yang gambar tang ini. Oke, kita masuk ke add modifier, kemudian kita pilih solidify. Jadi fungsi solidify ini nanti untuk mengatur ketebalan atau tipisnya bengkuang. Oke, kita setting. Saya ingin membuat ketebalannya 0,12. Oke, udah berubah ya. Tadi yang tipis sekali seperti tisu menjadi tebal seperti ini. Oke, tapi bisa Anda lihat ini tidak rata ya. Jadi Anda tekan even thickness. Oke, jadi ini sudah saya tekan dan hasilnya seperti ini. Oke, membentuk sudah siku-siku, jadi semuanya sama ya, gak ada lagi yang kayak tadi bentuk lengkungan tadi seperti kena pahat gitu. Oke, jangan lupa di apply tapi dalam bentuk object mode. Oke, apply. Oke, selanjutnya saya ingin menggeser garis-garis ini yang sudah ditandai yang warna ini ya. Jadi untuk selected garis-garisnya tekan klik kanan bersama dengan CTRL. Oke, tekan, pilih aja mana yang kalian mau ya. Salah. Oke. Tekan G dan Z. Nah, jadi tujuannya saya menggeser ini untuk membuat ventilasinya nanti ya. Oke, kemudian yang ini juga sama seperti yang tadi juga. Oke, sudah saya atur. Kemudian saya ingin menghapus garis yang di bawah ini yang saya select ini ya. Jadi cara selectnya juga sama tadi selectednya, tapi kita selected dulu garis ini, klik kanan, kemudian tekan Ctrl dan E. Oh tidak, tekan Ctrl ya, klik kanan dan Ctrl ya. Oke. Oke, jadi ini bagian ini kosong ya. Oke, sudah kosong. Oke, selanjutnya kita akan membuat ventilasinya. Untuk membuat ventilasinya, kembali kita tekan Ctrl R. Oke, ini coba lagi.
Setelah itu, nih yang garis-garis yang tidak kita inginkan bisa kita pilih, kita delete tadi menjadi solve atau kita batasi garisnya gitu. Oke. Oke, sudah kita hilangkan tadi garis-garisnya yang tidak kita inginkan lagi ya. Oke, kita masuk ke edit mode lagi, tapi kita pilih faces-nya. Oke. Jadi untuk membuat ventilasinya, ini kita membuat ruang makannya bukan ruang makan untuk rumah mewah ya, kita buat ruang makan yang di rumah sederhana gitu, yang di kampung seperti saya. Oke, kita pilih ini, kita selected, control klik kanan, kita klik aja semua. Oke, kemudian sebentar. Oh ya, jadi kalau yang ini cara selectednya tekan shift kemudian klik kanan ya. Jadi kita mulai dari sini aja. Oke. Kita delete, tekan X dan faces. Oke. Seharusnya ini sudah terhapus sampai ke belakang. Oke, coba sekali lagi. Saya pilih. Jadi salah. Seharusnya bisa dong. Ya. Ada apa mengapa saya tidak tahu mengapa. Oke, sudah, coba kita hapus yang manual ya. Oke ya, sekarang coba aja kita atur dulu ya. Kita masuk ke object mode, kemudian kita geser lampunya. Oke, saya agak dekatkan di dekat sini. Ini masih terlalu tinggi, kita atur G dan Z, nanti kita turunkan lampu. Oke, begitu juga dengan kameranya. Oke, bisa tekan. Untuk membuat rotasinya bisa kita tekan R ini dan atau kita tekan Y saja. Oke, untuk mengatur rotasinya tadi tekan R dan Z ya. Ini sudah saya atur, kemudian coba kita render ya. Oke, ini tadi. Oke, masuk lagi ke solid. Sekarang kita akan memberi warna untuk untuk lantai dan juga dinding ya. Oke, kita masuk ke warna, kita pilih material, kita pilih new ya. Oke,
Untuk material ini awalnya kita buat namanya white untuk memudahkan kita memberikan warna. Ini diffuse, kemudian kita tambahkan lagi. Saya ingin memberikan warna hitam aja dulu. New black. Ini. Oh iya, ini di select. Ini kita udah pilih yang paling dark sih, paling gelap. Oke, kemudian pilih dulu nih mana yang mau kalian hitamkan. Oke, tekan shift dan juga klik kanan ya, seperti yang tadi. Saya ingin buat di lantainya seperti lantai catur. Oke, kemudian tadi kita klik black, kemudian kita assign. Oke, nah jadi kan. Nah, kemudian untuk yang ini, untuk dindingnya bisa kita berikan warna baru. Saya ingin membuat warna aqua, bukan aqua minuman ya. Kalau mau di endorse ya gak apa-apa sih, standar. Oke, aqua, kita pilih warnanya. Oke, ini saya terangkan. Oke, kemudian kita pilih ya, seperti yang tadi juga. Oke, shift dan juga klik kanan. Oke, kita klik aqua, design. Oke, kita masuk ya. Sepertinya yang ini putih saja ya. Oke. Baik, selanjutnya langkah yang ingin saya ambil adalah ingin memperbesar ruangan ini. Jadi kita tekan S, kemudian kita perbesar. Jadi saya ingin membuat sebesar ini ya. Entah mengapa saya memang ingin membuat besar sekali, karena yang lebih besar lebih enak gitu, lebih enak dipandang ya. Oke, coba kita render aja ya. Oke, seperti ini kita cuma perlu lampu tambahan. Oke, kemudian kita tekan shift A, kemudian kita buat di bagian mesh and cube. Oke, kita grab dulu ya, grab sini, kita grab lagi, kita grab. Oke, grab lagi, grab. Oke, kemudian oke, kita tekan SZ untuk mengatur tipisnya untuk membuat meja ya. Kemudian kita tekan S. SY. Saya ingin membuat meja yang lebih besar.
kemudian kita atau GX. Oke, ketebalannya kita buat lagi, kita kecil. Oke, kemudian ingin buat meja dari bawah aja. Oke, kita masuk ke edit mode. Oke, kita masuk ke edit mode, kita buat, kita bagi ya. Oke, sepertinya lebih besar. Oke, coba ya. Kira-kira lepas ya. Saya lupa bagaimana cara membuat ukurannya otomatis gitu. Seperti mengukur ketebalan tadi, saya lupa. Oke, ya, lanjut aja. Sudah problem. Kemudian lagi satu lagi. Oke, kemudian ini ya, untuk membuat panjang kakinya. Oh, sebelum itu kita naikkan saja. Naikkan saja. Setinggi saja. Ya lah, maksudnya apa nih? Ini. Tapi seperti kita susah membuat, jadi nanti bisa. pendek aja ya. Ini kita tekan E saja ya. Terus sudah salah. Oke, sudah terlihat baik. Oh iya, oke, kita masuk ke edit mode. Oke, kita taruh R lagi di bagian sini ya. Oke, sekali lagi. Tapi terlalu tebal. Oke, ini sudah saya buat ya. Ya, bisa makan sederhana saja. Oke, terus saya buat. Nah, sekarang kita akan memberi pewarnaan lagi. Pewarnaan ya. Ini cube baru ya, cube baru. Jadi kita klik new. Nah, kita masuk ke edit mode aja, edit mode. Jadi ya seperti yang pada awal ya, KBI semua kita buat jadi black, karena di sini temanya yang saya ambil nanti bisa diperhatikan saja ya. Kesannya terlalu mencolok kota ya. Oke, kita pilih brown aja.
Oke, kemudian dalamnya, nah ini saya mau buat, oke, select, saya pilih oke. Ini pesannya terlihat polos. Saya membuat warna yang lebih menarik lagi ya. Coba saya buat warna baru. Ya, ini sudah saya render ya. Ini kita masuk solid lagi. Sekarang kita mau buat kursinya. Oke, ini seharusnya ada di warna yang baru ya. Sorry guys. Mengapa? Oh ya. Ini sangat membingungkan saya, kenapa? Oke, tadi ada kesalahan teknis, tapi saya sudah rombak lagi. Jadi beginilah. Kemudian kita buat link baru saja. Oke, jadi inilah kursi yang sudah kita buat. Pembuatannya sama seperti tadi, dan langsung ke edit mode ya. Kita berikan warna sama seperti tadi ya, new. Kita ambil aja dia dari si brown. Saya mau ambil nilai heksanya aja. Jadi ini namanya brown. Ambil nilai heksanya. Oke, kemudian kita geser G X. Untuk menduplikatnya kita tekan Ctrl C, setelah itu kita Ctrl V. Nah, tapi yang masalahnya adalah kalian tidak bisa melihat kan bahwa ini telah tercopy. Nah, jadi itu kita tekan G lagi, G, kemudian kita arahi sumbunya berarti ke G. Nah, jadi duplikat ya. Nah, dan begitu juga untuk yang satu lagi. Kita lagi oke, kita undo dulu ya. Ini X. Kemudian kita R X atau GZ. Masih terlihat. Salah. Itu maksud saya RZ. Oke.
Kemudian yang ini nggak capek. Oke, kalau kita free, kita kurang simetris ya. Kemudian ya kita masukkan aja GX. Yang mau dimasukkan silahkan, ya lebih bagus masukkan aja sih. Karena kalau dimasukkan itu dia lebih enak ditengok, lebih gimana ya? Ya kayak enak lah kalau masuk gitu. Jangan lupa tadi ya, untuk rotasi tadi kita tekan cuma R dan juga ikuti sumbunya, Z, Y, dan X. Oke, jadi ini dia untuk isi dari ruangan makan, ruang makan ya. Tapi coba kita render ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang kurang, jadi ini belum selesai ya. Saya ngomong gini bukan berarti udah selesai. Jadi selanjutnya adalah kita akan membuat apa ya, buat piring aja ya. Ya biar ini kan kesannya kayak gini kan, kayak nggak ketebak gitu ini apa sebenarnya kan ya. Jadi lebih baik kita buat piring aja. Kita akan buat piring, kita buat dari tabung silinder. Kita naikkan dulu ya. Oke, maksudnya ya. Oke, kita tipiskan dulu ya, udah tipis. Kemudian kita masuk ke edit mode. Maksud saya ini. Kemudian kita pilih face-nya. Kita pilih face-nya. Agak susah ya. Oke, setelah itu yang kita lakukan adalah menekan tombol E. Oh, tidak, bukan itu. Coba saya tekan. Ini belum juga ya? Belum. Jadi kita scale dulu ya. Kita buat dia. Oke. Nah, sudah kita scale baru. Oh, sebentar. Ini salah. Kita ubah ya. Aduh, salah lagi. Oke, lalu kita menggeser. Sudah, lalu kita buat. Bentar. Oke, kita buat objek lagi. Maaf, sedikit merepotkan, tapi ya itulah dia. Yang ini kita select ke kanan, kemudian kita pilih sumbu X ini, tarik ke bawah. Ya.
agak susah, tapi untuk mengedit ini agak susah, tapi pokoknya untuk membuat itu shortcutnya tetap sama seperti yang saya bilang tadi. Oke. Jadi tinggal kita kecilkan aja, kemudian kita pindahkan ke sini. Oke. Kemudian seperti yang tadi, kita copy, kemudian kita paste, dan nih. Kita copy lagi, baru kita paste. Maksud saya oke, tadi kan sudah kita copy, baru kita paste, kita ini juga ya, ini supaya kita render ya. Kemudian saya akan membuat gelasnya. Saya akan potong dan saya percepat. Oke, kita lanjut. Ini gelasnya. Kemudian kita pilih pieces saja. Oke, gelasnya sederhana aja ya. Nah, oke, saya kecilkan aja. Oke, kemudian kita grab. Oke, jadi sudah saya tambahkan gelasnya. Jadi gelasnya terlalu besar sekali ya. Kecilkan lagi. Oke, jadi inilah yang sudah saya buat ya. Tadi piring, gelas sudah saya buat. Dan kalau kita render masih terlihat gelap. Jadi ide saya di sini adalah ingin menambahkan beberapa fitur tools yang perlu kita pakai, itu lampu. Ya, lampu. Oke, jadi inilah yang sudah saya buat ya. Tadi piring, gelas sudah saya buat. Dan kalau kita render masih terlihat gelap. Jadi ide saya di sini adalah ingin menambahkan beberapa fitur tools yang perlu kita pakai, itu lampu. Ya,
lampu. Nah, saya akan menambahkan, oh tidak, saya pakai matahari aja pun bisa sih sebenarnya. Saya akan menaruhkan di setiap sudut. Oke, kemudian di sini lagi. Kemudian coba kita lanjut ya. Oke, masih sebentar ya. Dan saya sudah membuat beberapa titik-titik tempat dimana lampu itu saya letakkan. Di setiap sudut pasti saya letakkan lampu, dan hasilnya bisa kita lihat seperti ini. Ini ya, sudah terlihat jelas. Ya, kesannya seperti ruang makan sederhana. Ya, yang anggota keluarga itu cuman ada 4 atau 3 orang. Tapi ya, beginilah hasilnya, hasil kerja saya. Terima kasih buat semuanya. Kalau saya ada salah dalam berkata atau kurang jelas dalam penyampaian, saya mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih banyak. And thank you for watching. Please like me and give your feedback to me. Ya, pokoknya berikanlah saran atau apapun itu bentuknya di dalam komen nantinya. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, saya akan menambahkan, oh tidak, saya pakai matahari aja pun bisa sih sebenarnya. Saya akan menaruhkan di setiap sudut. Oke, kemudian di sini lagi. Kemudian coba kita lanjut ya. Oke, masih sebentar ya. Dan saya sudah membuat beberapa titik-titik tempat dimana lampu itu saya letakkan. Di setiap sudut pasti saya letakkan lampu, dan hasilnya bisa kita lihat seperti ini. Ini ya, sudah terlihat jelas. Ya, kesannya seperti ruang makan sederhana. Ya, yang anggota keluarga itu cuman ada 4 atau 3 orang. Tapi ya, beginilah hasilnya, hasil kerja saya. Terima kasih buat semuanya. Kalau saya ada salah dalam berkata atau kurang jelas dalam penyampaian, saya mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih banyak. And thank you for watching. Please like me and give your feedback to me. Ya, pokoknya berikanlah saran atau apapun itu bentuknya di dalam komen nantinya. Terima kasih dan sampai jumpa.